Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birul Walidain Adifta. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai cara mengolah data yang kita teliti menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, kalian bisa mencari data terlebih dahulu. Karena saya di sini sudah mendapatkan datanya, saya tinggal copy datanya. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, setelah datanya masuk, kita perlu mengubah nama datanya. Yang pertama, kalau pada penelitian saya itu jenis HP. Lalu variabel yang kedua itu lama penggunaan. Nah, setelah kalian mengubah nama datanya, kalian bisa memberikan value pada data yang bersifat huruf lah, bukan bersifat angka. Yang pertama itu memberikan angka 1 untuk data. Kan di sini saya memiliki 6 data. Yang pertama mengenai jenis HP Samsung, Vivo, Oppo, Redmi, iPhone, dan Infinix. Jadi yang pertama itu yang Samsung kita beri value 1, lalu pencet tombol add. Lalu yang kedua itu ada Oppo. Yang ketiga ada salah. Yang kedua itu Vivo. Lalu yang ketiga itu Oppo. Yang keempat itu Redmi. Yang kelima itu iPhone. Dan yang terakhir yang keenam itu Infinix. Nah, setelah semua datanya di-add, lalu tekan OK. Nah, maka otomatis di sini akan terubah untuk value dari datanya. Setelah merubah value-nya, lalu pastikan jenis datanya benar. Untuk yang atas itu biasanya merupakan data nominal, yang bawah itu bisa ordinal ataupun skala. Nah, pada data ini yang lama penggunaan itu termasuk data skala. Nah, lanjut, setelah semua disesuaikan, kita perlu mengubah jenis data yang ada di sini. Tadi kan belum terubah. Kita ubah dengan double klik seperti ini. Yang tadinya Samsung sudah terubah menjadi 1. Lakukan terus untuk semua data. Nah, setelah semua terubah, di sini total ada 35 data ya. Lalu kita akan membuat diagram batang. Caranya tadi tuh tekan grafik ya di sini. Lalu pilih bar, pilih opsi cluster, lalu define. Nah, pada proses kali ini kita memasukkan yang jenis HP tersebut di bagian kategori axis, lalu lama penggunaan pada define cluster. Nah, setelah kalian melakukan input datanya, lalu namai data tersebut seperti pengaruh, jenis HP, terhadap lama penggunaan.
tekan continue, lalu oke. Nah, diagram batangnya sudah jadi, dan untuk mengaktifkan angka agar terlihat lebih mudah, kalian bisa double klik ya. Lalu tekan yang di bagian sini ada data label. Anda tekan, datanya akan muncul. Nah, setelah itu kalian tinggal close saja, gak apa-apa. Nah, data diagram batang udah jadi. Lalu kita akan membuat yang selanjutnya, diagram lingkaran. Sama seperti tadi, kita masuk ke grafik, lalu legacy dialog, masuk ke opsi pie, ambil bagian atas query output, lalu define. Nah, pada bagian sini yang di define slash ini kita memasukkan lama penggunaan untuk data skala, lalu jenis HP kita masukkan ke kolom. Nah, sama seperti tadi kita menamai datanya itu pengaruh jenis HP terhadap lama penggunaan. Tekan continue, lalu tekan oke. Nah, otomatis datanya akan jadi di sini, data untuk diagram lingkarannya atau diagram pie. Sama seperti tadi, kita double klik untuk memunculkan labelnya, tekan pada show label ini. Nah, tadi labelnya akan muncul, lalu kita tekan close saja seperti tadi. Nah, kita sudah mendapatkan dua grafik di sini. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan analisis mengenai statistika deskriptif. Caranya yaitu tekan tombol analyze, lalu pergi ke deskriptif statistik, pencet yang bagian frequency, pilih salah satu, jangan dua seperti tadi. Kita coba dengan yang jenis HP dulu, lalu centang semua yang ada di sini dan di bagian sini. Nah, setelah kalian centang, artinya akan jadi seperti ini. Kita tekan OK. Nah, di sini ada analisis statistiknya dan persentasenya ada di sini juga. Nah, selanjutnya kita analisis yang variabel lama penggunaan. Sama seperti tadi, masuk ke analisis, deskriptif statistika, lalu frekuensi, ubah yang jenis HP ini dikeluarkan, lalu masukkan yang lama penggunaan. Sama seperti tadi, kita centang-centang semua. Nah, setelah itu tekan continue dan oke. Nah, di sini akan muncul seperti tadi analisisnya dan persentasenya juga. Nah, ini semua yang dapat kita lakukan hari ini. Ada diagram batang, diagram lingkaran, analisis deskriptif yang bagian jenis HP, lalu analisis deskriptif yang bagian lama penggunaan. Nah, untuk interpretasi dari masing-masing grafik ini dan analisa deskriptifnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Manian dari kelompok 5. Di sini saya akan menunjukkan hasil diagram batang yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini itu ada jenis diagram batang pengaruh jenis HP terhadap lama penggunaan. Di mana dapat kita lihat bahwa responden dengan lama penggunaan 1 tahun terbanyak pada HP Oppo yang diberi warna biru ini, itu memiliki jumlah responden 4. Ini paling tertinggi sendiri. Kemudian
pada HP Redmi dengan pemakai lama penggunaan 5 tahun yang diberi warna kuning yang ini itu memiliki jumlah responden 3. Sama halnya dengan lama penggunaan 10 tahun pada HP Samsung, Oppo yang diberi warna pink. Ini memiliki jumlah responden 1. Baik, untuk gambar diagram kedua yaitu diagram lingkaran. Berdasarkan output dari diagram lingkaran terdapat 35 responden dengan 7 jenis 7 HP. 7 HP Samsung, 8 HP Vivo, 12 HP Oppo, kemudian ada 6 HP Redmi, 1 HP iPhone, dan 1 HP Infinix. Nah, di sini pada HP Samsung memiliki responden yang lama penggunaan 1 tahun yang diberi warna biru yang ini itu dengan yang lama penggunaan 1 tahun itu ada 1 orang diberi tanda 1. Kemudian lama penggunaan 2 tahun diberi warna merah ini itu ada 1 orang. Kemudian lama penggunaan 3 tahun yang diberi warna hijau ada 2 orang. Kemudian lama penggunaan 4 tahun ini ada 1 orang. Lama penggunaan 5 tahun ada 1 orang juga, dan lama penggunaan 10 tahun ada 1 orang. Kemudian pada HP Vivo juga sama. Pada lama penggunaan 1 tahun ada 1 orang. Lama penggunaan 3 tahun ada 2 orang. Lama penggunaan 4 tahun ada 2 orang. Lama penggunaan 5 tahun ada 2 orang, dan lama penggunaan 6 tahun ada 1 orang. Begitu juga pada yang lain ini. Kemudian pada HP iPhone itu memiliki responden dengan lama penggunaan 1 tahun. Ini cuma ada 1 orang dengan lama penggunaan 1 tahun. Dan juga HP Infinix itu juga memiliki responden dengan lama penggunaan 1 tahun dengan jumlah 1 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidatul Badriah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil SPSS untuk jenis HP. Di tabel pertama ini ada statistik. Nah, di statistik ini ada valid. Untuk valid ini jumlah data yang diinput ini ada 35 data. Nah, di bagian sini ini menunjukkan ada atau tidaknya data yang tidak terisikan. Di sini kan ada 0, berarti semua data itu sudah terisikan atau tidak ada data yang terlewatkan. Nah, selanjutnya ini ada MEAN. MEAN ini nilai rata-rata dari semua data yang sudah diinput. Di sini MEAN-nya ada 2,69. Seterusnya ada standar error of mean. Nah, untuk standar error of mean ini menunjukkan tingkat kesalahan dari nilai rata-rata pada data yang dimasukkan. Jika semakin kecil nilai datanya, maka semakin baik. Di mana nilainya di sini ada 0,20. Selanjutnya, sudahnya standar error of mean ini ada median dengan jumlah 3,00. Nah, di tabel selanjutnya itu ada mode dengan jumlah 3. Terus ada standar deviation menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Data yang baik apabila nilai standar deviation ini semakin kecil dibanding MEAN, di mana nilainya ada 1,231. Nah, di tabel selanjutnya itu ada variance. Di tabel selanjutnya itu ada variance dengan jumlah data 1,516. Terus ada range, di mana range ini rentang antara nilai minimum dan maksimum, di mana rentangnya adalah 5. Terus minimum yaitu data yang paling sedikit adalah 1. Terus maksimum ini data terbanyak ada 6 data. Terus
Nggak tahu benar enggak. Nah, di tabel kedua ini ada jenis HP. Yang pertama itu Samsung memiliki frekuensi sebanyak 7 yang merupakan 20%. Sedangkan Vivo dengan frekuensi sebanyak 8 dengan yang merupakan 22,9%, sehingga kumulatif persen bertambah menjadi 42,9%. Terus ada Oppo dengan frekuensi 12 yang merupakan 34,3%, sehingga kumulatif persen bertambah menjadi 77,1%. Terusnya ada Redmi dengan jumlah frekuensi 6 yang merupakan persenannya itu ada 17,1%, sehingga kumulatifnya bertambah menjadi 94,3%. Terusnya itu ada iPhone dengan frekuensi 1 yang merupakan 2,9%, sehingga kumulatif persennya bertambah menjadi 97,1%. Dan terakhir itu ada Infinix dengan frekuensi 1 yang merupakan 2,9%, sehingga kumulatif persennya bertambah menjadi 100%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil SPSS untuk lama penggunaan. Di tabel yang pertama itu seperti yang sebelumnya ada bagian valid. Nah, di valid ini di bagian valid ini ada 35 data yang sudah kami kumpulkan. Terus yang missing ini ada 0, berarti semua data sudah terisikan atau tidak ada yang terlewatkan. Terusnya itu ada mean. Mean ini nilai rata-rata dengan nilai rata-rata 3,6571. Terus ada standar error of mean dengan jumlah 3 dengan sebesar selanjutnya ada standar error of mean dengan nilai sebesar 0,38884. Nah, sudahnya standar error of mean itu ada median dengan jumlah nilainya 3,00. Terus ada mode dengan jumlah datanya itu 1,00. Terus standar deviation ini jumlah datanya 2,3001. Nah, di mana nilai ini lebih kecil daripada mean. Jadi dapat dikatakan bahwa data yang dimaksud sudah baik. Terus ada variance dengan nilai data 5,291. Terus ada range ada dengan nilai 9,00. Terus ada minimum dengan nilai 1,00. Maksimum dengan nilai 10,00. Terus ada sum dengan nilai 128,00. Selanjutnya di tabel kedua itu ada tabel lama penggunaan. Dengan lama penggunaan 1 tahun ini frekuensinya 9 tahun yang merupakan 25,7%, dengan nilai kumulatif persennya ada 25,7%. Terus penggunaan HP selama 2 tahun itu ada 1 frekuensi dengan 2,9%, sehingga nilai kumulatif ini bertambah menjadi 28,6%. Terus penggunaan HP selama 3 tahun ini ada 8 frekuensi yang merupakan 22,9%, sehingga kumulatif persennya ini bertambah menjadi 51,4%. Terus penggunaan HP selama 4 tahun ini ada 5 frekuensi yang merupakan 14,3%, sehingga kumulatif persennya ini bertambah 65,7%. Terus penggunaan HP selama 5 tahun ini ada 7 frekuensi yang merupakan 20,0%, sehingga nilai kumulatif ini makin bertambah menjadi 85,7%. Terus penggunaan HP selama 6 tahun ini ada 3 frekuensi yang merupakan 8,6%, sehingga kumulatif persennya ini bertambah menjadi 94,3%. Nah, dan terakhir itu ada lama penggunaan HP selama 10 tahun ini ada 2 frekuensi yang merupakan 5,7, sehingga kumulatif persennya ini bertambah menjadi 100,0%. Jadi totalnya ini ada 35 data, terus persennya ini ada 100%. Nah, seperti inilah teman-teman. Terima kasih.